Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Mukid, NIM B92219102 akan menjelaskan tentang teknik dan alat PRBPK. Yang pertama ada teknik fasilitasi. PRB yang efektif menuntut terpenuhnya prasyarat adanya kemauan baik dan kemampuan pemangku kepentingan yang terlibat di PRB. Apabila para pemangku kepentingan tidak berpartisipasi dalam mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan tidak menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan PRB, dalam pelaksanaannya paling-paling akan setengah hati, mungkin disalahartikan, dan kemungkinan besar justru akan gagal. Fasilitasi memiliki tingkatan, mulai dari tingkat kelompok kecil hingga pada pelibatan para pemangku kepentingan banyak pihak. Kedua prasyarat tersebut berimplikasi pada pentingnya upaya-upaya penciptaan kondisi di mana para pemangku kepentingan dapat, yang pertama itu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, mencari pemecahan atas konflik mereka sendiri, membuat keputusan kolektif, merencanakan bersama, cepat melihat apa yang salah, dan mengelola diri mereka sendiri. Selanjutnya, arti fasilitasi. Memfasilitasi atau fasilitasi berasal dari kata bahasa Inggris to facilitate atau facilitation, yang akar katanya berasal dari bahasa Latin facilis, yang mempunyai arti membuat sesuatu menjadi mudah. Oxford Dictionary mengartikan sebagai to render easier, to promote, to help forward, to free from diffusion and obstacles. Secara umum, pengertian fasilitasi dapat diartikan sebagai suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai melayani dan memperlancar aktivitas belajar beserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman. Sedangkan orang yang mempermudah disebut dengan fasilitator atau pemandu. Fasilitasi dapat dirumuskan dalam beberapa cara. Misalnya, fasilitasi dapat berarti bersifat memungkinkan atau membuat mudah atau membantu orang agar dapat memberdayakan diri mereka sendiri, hanya hadir di sana, mendengarkan dan menjawab kebutuhan orang-orang, atau memberikan dukungan kepada orang, kelompok, dan organisasi selama proses itu berpartisipasi. Selanjutnya, nilai dasar fasilitasi. Ada demokrasi. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses belajar, di mana ia menjadi peserta tanpa prasangka. Perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para peserta. Kedua, yaitu kerjasama. Fasilitator dan para peserta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Fasilitasi atau pemandu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tiga, yaitu tanggung jawab. Sebagai fasilitator, bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi, dan proses pada pembahasan itu. 4, yaitu kejujuran. Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan, dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan. Dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Yang kelima, yaitu kesamaan derajat. Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan kepada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu. Tujuan fasilitasi. Pertama itu untuk menciptakan suasana pertemuan yang konstruktif dan interaktif. Fasilitasi yang baik menciptakan suasana pertemuan yang mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bebas, berbasis saling menghormati, di mana masing-masing peserta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah. Yang kedua itu meningkatkan partisipasi dan produktivitas konsultasi.
Fasilitasi menjamin terselenggaranya pertemuan dan konsultasi yang fokus, terstruktur, baik dalam kaitan dengan pencapaian tujuan pertemuan, sehingga partisipasi stakeholder menjadi optimal. Prinsip dari fasilitasi. Yang pertama, setiap partisipan memiliki legitimasi untuk mengekspresikan dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya. 2. Perlu ada logical framework. Yang ketiga, fasilitator mempunyai peranan untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme partisipatif menghasilkan keluaran yang diharapkan. 4. Fasilitator idealnya memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan fasilitasi dan kemampuan untuk mengaplikasikan teknik fasilitasi pada substansi yang dibahas. 5. Fasilitator mampu mengidentifikasi technical tools yang tepat. Yang keenam, tetapkan secara jelas maksud dan tujuan pertemuan, apa keluaran utama yang harus dihasilkan dan proses yang diperlukan. 7. Gunakan teknik visualisasi dan moderasi yang efektif untuk mengorganisasikan pendapat, beraksara atau gagasan secara partisipatif. Yang kedelapan, berusaha mendengar semua kontribusi pemikiran peserta dan mencoba menyimpulkan atau mengorganisasikan pendapat dan gagasan yang dikemukakan. Yang 9, siapkan struktur logis diskusi untuk memastikan fokus pembahasan dan terdapatnya hasil yang nyata dari pertemuan. Yang 10 dan juga terakhir, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dan informal untuk mendorong terwujudnya interaksi yang bebas di antara peserta pertemuan. 11. Usahakan agar setiap partisipan berbicara dan memberikan kontribusi dengan memberikan aspirasi atas apa yang dikemukakan dan dukungan emosional. 12. Ciptakan dialog yang positif dan konstruktif. 13. Konsolidasikan hasil pembahasan ke arah pencapaian kesepakatan. Yang 14. Ciptakan kondisi kondusif untuk menciptakan komitmen pada akhir pertemuan untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan hasil pertemuan. Selanjutnya yang terakhir itu ada syarat untuk menjadi fasilitator. Seorang fasilitator harus dapat melihat perbedaan antara guru dan fasilitator. Pada perbedaan penerapan antara seorang guru, pelatih, dan fasilitator. Guru atau pelatih menggunakan pendekatan pedagogi atau konvensional. Guru cenderung menggunakan komunikasi satu arah. Dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan tidak perlu sintesa. Guru telah memiliki pengetahuan lebih. Oleh karenanya, murid ibarat kertas yang harus ditulisi atau gelas yang harus diisi air. Hal ini menciptakan kapasitas seorang guru cenderung statis dan murid yang cenderung dinamis. Sedangkan fasilitator menggunakan pendekatan andragogi atau pendekatan secara orang dewasa. Dalam prosesnya, fasilitator menggunakan komunikasi dua arah dan selama proses menggali informasi dan pengetahuan dari peserta dan membuat sintesa, sehingga tidak harus lebih pandai dari peserta. Dalam melakukan fasilitasi, fasilitator hendaknya memperlakukan peserta sebagai orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman selama perjalanan hidupnya. Oleh karenanya, perlu memilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta, yang sopan dan jelas. Biarkan peserta melakukan dinamika diskusi dan komunikasi dengan fasilitator, bertindak sebagai pengatur lalu lintas, atau membantu peserta untuk menyimpulkan suatu diskusi, bukan membuat runyam diskusi. Fasilitator harus membantu terjadinya proses pembelajaran bersama, sehingga bersama-sama menjadi tambah pandai. Oleh karenanya, fasilitator harus memberi perhatian sebanyak-banyaknya dan merata kepada seluruh peserta dengan memberikan tatapan mata secara adil dan periodik. Memberikan wajah manis Anda. Oleh karenanya, hindari sebanyak mungkin untuk membelakangi peserta.
saat menerangkan atau membaca pada tayangan terus-menerus, atau secara garis besar itu harus saling berhadapan-hadapan dengan peserta sehingga tercipta kebersamaan dan tidak ada canggung antara keduanya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.